Lanjutkan ke informasi lainnya, pelecehan seksual pada perempuan di tempat umum terus terjadi. Fenomena lain yang terus bermunculan saat ini adalah aksi eksibisionis, di mana pelaku mengekspos alat kelamin di hadapan korban. Ruang publik yang selama ini dianggap aman terus dibayangi tindakan pelecehan seksual. Pelecehannya tidak selalu dalam bentuk sentuhan oleh pelaku, namun juga eksibisionisme. Pelaku mengekspos alat kelamin di hadapan korban. Salah satunya yang terjadi pada pertengahan Juli. Seorang pria memainkan alat vitalnya di hadapan seorang perempuan di Taman Umum Sri Tanjung, depan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Rupanya pelaku juga melakukan perbuatan tak senonoh di tempat lain. Pria berusia 42 tahun tersebut berhasil diringkus dalam pelariannya ke wilayah Tabanan, Bali. Hati-hati Mbak, jangan dekat-dekat dia Mbak. Sumpah tadi saya dekat ditunduk, dipegang-pegang Mbak. Pelecehan juga dialami perempuan yang sedang naik angkut jurusan Kalimalang Karet, Jakarta pada 7 Juli lalu. Sambil merekam wajah pelaku, ia mengaku bagian tubuhnya telah dilecehkan. Tindak pelecehan bahkan terjadi di transportasi umum antar kota. Seorang penumpang perempuan kereta Argo Lawu jurusan Solo, Jakarta berhasil merekam perbuatan tak pantas penumpang pria di sebelahnya yang menyentuh tubuh korban. Kejadian ini menambah daftar panjang pelecehan seksual bagi kaum perempuan di ruang publik. Sepanjang tahun 2022, ruang publik nyatanya jadi area tertinggi kedua tempat pelecehan pada perempuan berlangsung, sebagaimana data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Korbannya paling banyak menyasar pada pelajar, disusul ibu rumah tangga. Kian miris, Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2022, kasus pelecehan seksual di tempat umum pada perempuan naik 33%. Bahwa selama ini kasus-kasus itu terjadi karena pelaku merasa dia memiliki zona aman untuk melakukan aktivitas ataupun kejahatan seksualnya. Tidak ada instrumen yang bisa mendukung perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Misalnya tidak ada pos-pos pengamanan, apalagi di ruang-ruang publik gitu. Karena tak adanya perlindungan di ruang publik bagi perempuan, psikolog klinis berpendapat sudah seharusnya dibangun fasilitas panggilan untuk keadaan darurat. Udah harus benar-benar mengaktifkan satu nomor gitu ya, seperti mungkin 911 gitu di 911 di Amerika, atau seperti 112 di Korea Selatan ya, di mana nomor ini adalah satu nomor untuk menjawab. Jadi ini adalah garda terdepan ya, pertolongan pertama pada kondisi yang berbahaya. Salah satu tindakan tegas untuk meminimalisir upaya pelecehan seksual, PT KAI menjatuhkan sanksi berupa larangan seumur hidup naik kereta api bagi pelaku pelecehan seksual. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sempat berencana memisah tempat duduk bagi penumpang pria dan wanita di dalam angkutan umum. Namun rencana ini batal karena mengundang pro kontra. Sebagai gantinya, Pemprov membentuk pos sahabat perempuan dan anak untuk mencegah tindak pelecehan. Pelecehan seksual di tempat umum dapat terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Guna mencegahnya, peran masyarakat dan pemerintah terhadap keamanan lingkungan harus diperkuat. Jangan diam melihat aksi pelecehan terjadi. Tim Liputan melaporkan. Astaghfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Ustaz, kita tentu mengutuk pelecehan seksual yang kerap terjadi, apalagi sekarang terjadi di ruang publik. Nah, Ustaz, menyangkut hal tadi, perintah agama khusus bagi kaum Adam ini kan adalah menundukkan pandangan. Bagaimana memaknai perintah ini, Ustaz? Ya, memang ada ayatnya dan tegas sekali. Allah berfirman pada Rasulullah SAW, "Qul lil mu'minin", yang artinya katakan wahai Rasul kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Nah, ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan ya, untuk menjelaskan ini, bahwa jika seorang laki-laki yang sudah beristri melihat di jalan, di luar rumahnya gitu ya, ada perempuan yang membuat dia tertarik, itu segeralah dia kembali ke rumahnya untuk, maksudnya tentu saja untuk menyalurkan nafsunya, yang daripada kemudian dieksploitasi atau diekspresikan dalam bentuk yang melanggar aturan, lebih baik pulang. Nah, ini artinya bahwa
sejak zaman Rasul pun godaan itu ada gitu. Rasul sudah mengatakan jika seorang suami yang sudah berkeluarga ya, sudah beristri melihat ada perempuan di luar rumahnya dan dia tertarik, segera dia pulang. Jadi solusinya gitu, sudah kembali saja ke rumah. Maksudnya ya, tahan nafsumu, jangan ikuti godaan nafsu. Karena semua laki-laki pasti ada nafsu, kecenderungan, ketertarikan kepada pihak perempuan. Nah karena itu yang pertama harus dilakukan sebenarnya jangan menyalahkan perempuannya kenapa sih pakaiannya begitu, kenapa sih begini, tapi salahkan kontrol diri. Itu bukan hak saya, itu bukan milik saya gitu. Itu bukan siapa-siapa saya tidak boleh melakukan apa-apa terhadap orang itu. Mau bagaimanapun pakaian atau perilakunya. Jadi lebih kepada diri kita sendiri. Nah, kalau ayat ini ya ghuddu min absarihim ini kaum laki-laki menyadarinya dengan baik, tentu solusinya juga akan sangat tepat gitu ya. Dia segera menutup segala pintu yang kira-kira bisa membuatnya melakukan pelecehan-pelecehan. Karena ayatnya saja menyatakan menjaga pandangan. Pandangan saja sudah dilarang, apalagi sentuhan, apalagi yang lain-lain. Jadi pandangan itu kan sebetulnya hampir tidak terasa. Kalau omongan kita bisa dengar, ya, hai cantik, hai apa, kan godaan kan terdengar. Atau seksinya dan seterusnya, itu kan didengar orang banyak. Tapi kemudian kalau pandangan itu kan paling hampir tidak terlihat gitu. Itu saja Rasul sudah dan Al-Quran sudah melarang, jaga pandanganmu. Artinya kalau dari pandangan saja sudah harus dijaga, omongan sudah harus dijaga, tangan juga harus dijaga, semua aktivitas tubuh kita harus kita jaga, jangan sampai melakukan pelecehan terhadap perempuan. Nah, tapi yang sisi kedua juga saya berharap juga sebetulnya pihak perempuan juga ya menjaga juga lah pakaiannya, jangan sampai kemudian menimbulkan laki-laki ketertarikan laki-laki. Entah bagaimana caranya, lakukanlah itu sama-sama lah kita laki-laki dan perempuan untuk menjaga hal ini gitu. Saya kira Kak Utrih ya.